Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Kurniawan, NIM 22 WSP 702, kelas 2D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller atau yang biasa disebut dengan PLC. Yang pertama, pengertian PLC, yang dimana PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Yang kedua, komponen utama PLC, yang dimana komponen utama pada PLC meliputi CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Yang kedua, input module, merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Output module merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, katup, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Yang keempat, power supply. Memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC, dan ROM, Read Only Memory, yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang ketiga, membahas tentang sejarah PLC, yang dimana pada awal tahun 1960-an, industri otomasi memulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkap elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit dipelihara. Pada tahun 1969, bagian dari Schneider Electric memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dick Morley, yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Yang keempat, berbicara tentang kelebihan dari PLC. Yang pertama, fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan pemrograman. PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Kekuatan pemrosesan. PLC dilengkapi dengan mikroproses yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien, instruksi pengendalian yang kompeten. Tipe dan jenis PLC, yang dimana di sini kita lihat Siemens PLC Simatic S7 1200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk jumlah maksimum input output hingga 132 digital atau 36 analog, memori program hingga 100 KB, kecepatan prosesor hingga 0,08 per instruksi. Simatic S7 1500. PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input-output hingga 1024 digital atau 256 analog, memori program hingga 3 MB, kecepatan prosesor hingga 0,1 per instruksi. Simatic ET200SP PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas,
Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input-output tergantung pada memori yang dipilih. Memori program tergantung pada CPU yang dipilih. Kecepatan prosesor tergantung pada CPU yang dipilih. Yang kelima, membahas tentang tipe dan jenis PLC. Allen Bradley PLC, Rockwell Automation, Micrologix 1100. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya meliputi jumlah maksimum input-output hingga 176 digital atau 32 analog. Memori program hingga 14 KB, kecepatan prosesor 1 ms per instruksi. Compact Logix 5370, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umum mencakup jumlah maksimum input-output dengan tergantung pada unit kontrol dipilih. Memori program hingga 20 MB, kecepatan prosesor hingga 2 per instruksi. Control Logix 5580, PLC dengan performa tinggi untuk aplikasi besar. Spesifikasi umumnya jumlah maksimum input-output hingga ribuan digital atau analog. Memori program hingga 160 MB, kecepatan prosesor hingga 3 per instruksi. Mitsubishi Electric PLC, Melsec EQ-F Series, PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya jumlah maksimum input-outputnya hingga 384 digital atau 64 analog. Memori program hingga 64 KB, kecepatan prosesor 34 ns per instruksi. Melsec EQ-R Series, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input-output tergantung pada CPU dan modul ekspansi yang dipilih. Memori program hingga 120 MB, kecepatan prosesor 0,98 ns per instruksi. Melsec FX Series, PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input-output hingga 256 digital atau 64 analog. Memori program hingga 64 KB, kecepatan prosesor 0,21 ns per instruksi. Ya, inilah tampilan gambar dari PLC, wiring diagramnya. Di sini gambar ladder diagram 4 timer, yang dimana aplikasi PLC untuk pengontrolan forward dan reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan 4 timer dan 1 timer biasanya melibatkan penggunaan instruksi logika dan fungsi timer pada PLC. Berikut ini adalah kerja secara umum. Yang pertama, inisialisasi. Program PLC akan dimulai dengan langkah inisialisasi, di mana kondisi awal motor dan pengontrolan timer diatur. Yang kedua, yang dimana input sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi saat motor harus beroperasi mundur atau maju. Yang ketiga, logika forward dan reverse. Berdasarkan input dari sensor, logika PLC akan menentukan apakah motor harus beroperasi maju, forward, atau mundur, reverse. Yang keempat, timer. Timer digunakan untuk mengatur waktu berjalannya motor dalam satu arah sebelum berpindah ke arah lainnya. Yang kelima, programmable logic. Program PLC akan mengatur urutan operasi motor berdasarkan kondisi, input, dan waktu yang diatur oleh timer. Yang keenam, baik, demikian itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.